Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenankan saya Suryadi, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, untuk mencoba sedikit membahas mengenai metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini banyak yang akan dibahas. Sub-sub pembahasannya terdiri dari ada perspektif metodologi penelitian dan penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian ada hipotesis, kemudian ada variabel, teknik analisis data, sampai pada pembahasan abstrak, dan tentunya pembahasan sampai ke pembahasan sampel dan banyak pembahasan-pembahasan lain. Maka daripada itu, mari kita simak pembahasan-pembahasan mengenai metodologi penelitian. Baik, pembahasan yang pertama mengenai perspektif metodologi penelitian. Perspektif metodologi penelitian perlu kita samakan perspektif kita atau pemahaman kita tentang definisi-definisi metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, metode penelitian, metode itu adalah cara kita dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah di sini dimaksudkan berarti kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sehingga data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data yang empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, penelitian itu memiliki kegunaan dan tujuan, yakni untuk membuktikan, menggambarkan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Penelitian yang bersifat menggambarkan berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Penelitian deskriptif baik secara kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi adalah penelitian yang bersifat menggambarkan. Kemudian penelitian yang membuktikan berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi, teori, kebijakan, tindakan, atau produk yang telah ada. Biasanya terdapat pada penelitian kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan, berarti memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan, teori, kebijakan, tindakan, dan produk yang telah ada. Nah, sehingga lebih efektif dan efisien, biasanya penelitian yang digunakan adalah model research dan development atau R&D. Nah, selanjutnya adalah tujuannya untuk menemukan, berarti mendapatkan sesuatu yang belum pernah diketahui, kemungkinan hilang atau masih terpendam biasanya datanya. Nah, biasanya dipakai oleh metode kualitatif karena kualitatif itu bersifat eksploratif. Nah, kemudian menciptakan berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Metode yang dipakai biasanya menggunakan metode penelitian research and development. Itulah tujuan dan kegunaan metodologi penelitian secara umum. Nah, kemudian banyak jenis-jenis metode penelitian yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya, atau natural settingnya. Nah, objek yang diteliti berdasarkan tujuan dibedakan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Sedangkan berdasarkan tingkat keilmiahan, metode penelitian dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, lalu
Apa yang dimaksud dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan? Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Sedangkan metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk. Memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran atau dalam hal lainnya. Kemudian apa juga yang dibahas apa yang dimaksud dengan metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, lalu kemudian apa juga yang dibahas atau yang dimaksud dengan penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Sedangkan metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bersifat alamiah. Itu. Secara umum, kemudian penelitian-penelitian itu dibedakan pendekatannya secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang bersifat statistik. Kemudian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, begitu. Kemudian sehingga data yang terkumpul dan analisnya lebih bersifat kualitatif. Artinya lebih pada kualitas, lebih pada pendekatan dan bersifat secara umum. Selanjutnya kita melakukan pembahasan mengenai hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis ialah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Karena hipotesis itu berasal dari bahasa Latin, hipo itu berarti di bawah, sedangkan tesis adalah kebenaran. Artinya hipotesis itu adalah di bawah kebenaran, artinya mendekati kebenaran. Itu berupa kemungkinan-kemungkinan atau dugaan-dugaan yang masih bersifat tentatif, bisa berubah, kira-kira begitu. Kemudian apa saja bentuk-bentuk hipotesis? Bentuk-bentuk hipotesis itu adalah hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif adalah merupakan jawaban sementara yang bersifat deskriptif. Masalah yang deskriptif yang berkaitan dengan variasi dengan variabel mandiri. Kemudian hipotesis komparatif yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif yang merupakan perbedaan atau perbandingan. Ada compare, ada perbandingan di situ. Ada perbandingan antara kelompok yang berlainan atau variabel tertentu. Kemudian hipotesis asosiatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pembahasan selanjutnya mengenai variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel dan macam-macam variabel apa saja? Ini variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel itu adalah sebuah sifat pada penelitian yang akan menjadi sebuah fokus penelitian dan bisa ditarik kesimpulannya dari sebuah penelitian itu tersebut. Kemudian ada macam-macam variabel. Ada variabel independen. Adalah variabel ini sering juga disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor atau antecedent. Artinya variabel ini sebagai sebab, atau dalam bahasa Indonesia sering dipakai atau disebut dengan variabel bebas. Variabel yang menjadi sebuah sebab dari penelitian tersebut. Kemudian adalah variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dia yang menjadi sebuah akibat variabelnya. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Nah, kemudian selanjutnya adalah variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, selanjutnya adalah variabel intervening.
adalah variabel yang secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan uh, hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Nah, kemudian ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Pembahasan selanjutnya yakni tentang teknik analisis data. Teknik analisis data, apa yang dimaksud dengan teknik analisis data? Teknik analisis data adalah sebuah cara teknik itu adalah sebuah cara, kan, sebuah siasat tentang bagaimana caranya untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasikan data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Artinya adalah sebuah cara setelah data-data terkumpul dari sumber-sumber data, maka perlu diformulasikan, ditabulasikan, kemudian dapat dipahami sehingga data-data tersebut bisa dipahami dan bisa ditarik kesimpulannya dan bisa menjawab dan menguji sebuah hipotesis yang telah diajukan. Nah, pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data itu dibedakan menjadi dua, yakni teknik analisis data statistik, deskriptif, dan inferensial. Dan yang kedua adalah teknik analisis data statistik, parametris, dan non parametris. Itu. Kemudian dari penelitian kualitatif, ada analisis data model Mills dan Huberman, data model Spreadley, dan ada analisis data model Criswell. Nah, di dalam analisis data model Mills and Huberman ini terdapat juga beberapa bagian, artinya ada tekniknya. Yang pertama adalah data reduction atau data display. Yang terakhir ada data conclusion drawing atau verification. Artinya data reduction ini setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, maka data harus direduksi atau dirangkum atau dipilih begitu sehingga nanti data-data yang telah terkumpul itu tidak tertumpuk, tidak menumpuk, tidak banyak lah, sehingga nanti bisa menghambat pada penarikan sebuah hasil penelitian. Nah, setelah direduksi kemudian data direduksi maka ditampilkan dalam penelitian kualitatif penyajian, kemudian disajikan datanya bisa dilakukan dalam bentuk kemudian ada uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada conclusion drawing, artinya adalah sebuah kesimpulan dan verifikasi dari data itu sendiri setelah direduksi, kemudian display, dan kemudian disimpulkan dan diverifikasi. Selanjutnya ada analisis model Spreadley, ada analisis domain. Artinya analisis domain ini memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situation sosial. Gitu. Kemudian ada analisis taksonomi, domain yang dapat dipilih tersebut selanjutnya dikabarkan menjadi lebih diperinci. Kemudian ada analisis komponensial, mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antara elemen. Analisis tema budaya, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Nah, kemudian ada analisis model Criswell ini. Yang pertama adalah organize dan preparing data for analysis. Kemudian datanya diorganisasi, kemudian diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data dan lain sebagainya, dikategorikan begitu kira-kira. Kemudian ada penelitian kemudian membuat seluruh data yang terkumpul supaya dapat mengetahui data apa yang telah diperoleh. Kemudian ada start coding all of the data.
Kemudian decoding adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan, diberi tanda-tanda setelah data terkumpul, dibaca datanya, kemudian juga ada pengkodingan di situ. Ada pemberian tanda. Kemudian ada use coding process to generate description. Artinya melalui coding peneliti menghasilkan tema-tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan temuan. Ada kategori-kategori lagi, kemudian ada interrelating theme. Selanjutnya adalah mencari hubungan antara tema satu dengan tema yang lain. Setelah decoding kan terlihat adanya sebuah kategori-kategori, sehingga nanti bisa dilihat, bisa ditaruh, dikategorikan sesuai dengan tema yang ada. Kemudian yang terakhir adalah interpreting the meaning of theme. Artinya hasil mengkonstruksi hubungan antara tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain dapat memahaminya. Begitu. Ada penjelasan-penjelasan sehingga orang lain juga bisa memahami terhadap data-data yang telah dikumpulkan itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data artinya adalah sebuah cara, teknik, atau siasat bagaimana caranya kita bisa memperoleh data dari sumber data. Jadi kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan perlu ada cara atau teknik-teknik khusus sehingga nanti data itu bisa kita dapatkan kira-kira. Nah, di dalam penelitian itu ada teknik pengumpulan data interview, wawancara, kemudian ada questionnaire, ada observasi atau pengamatan, ada dokumen, dan ada kombinasi atau triangulasi. Nah, data interview, wawancara, itu berarti bagaimana caranya kita bisa mengambil data dari sebuah wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Berarti kita harus mencari data dengan mewawancara sumber penelitian. Nah, wawancara itu juga dibedakan menjadi dua. Ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Artinya yang terstruktur ini wawancara juga disusun pertanyaannya, sudah disiapkan. Begitu, dan kita sudah mengetahui arahnya seperti apa, arahnya kemana dan sebagainya. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasinya. Nah, kemudian yang tidak terstruktur ini secara random, artinya acak, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman apapun. Jadi datang, diwawancara, dan ya dilakukan secara bebas begitu. Kemudian ada kuesioner, angket. Penelitian kuesioner atau angket ini sering dipakai atau hanya dipakai dalam penelitian kuantitatif. Ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan. Jadi pertanyaan sudah disiap dan mengarah, atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan prinsip-prinsipnya itu adalah isi dan tujuan pertanyaannya sudah mengarah, ada isi dan tujuannya, kemudian bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan tidak mendua, artinya tidak ambigu pertanyaannya, kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaannya tidak menggiring, kemudian panjang pertanyaan perlu juga diperhatikan, kemudian ada urutan pertanyaan, ada prinsip pertanyaan, dan penampilan fisik angket. Nah, teknik pengumpulan dipakai dalam metode kuantitatif ini artinya sudah menjurus, pertanyaannya sudah kemana dan sebagainya, dan tidak bersifat ambigu begitu salah satunya. Kemudian ada observasi. Observasi ini adalah sebuah pengamatan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Artinya kita mengamati segala bentuk apapun dari sumber data yang ada gitu. Dan observasi ini dilakukan dan dikategorikan menjadi data observasi berperan serta dan observasi non partisipan. Observasi berperan serta atau observasi partisipan artinya kita juga berterjun langsung kepada tempat penelitian, sumber penelitian, dan kita berbaur di sana
kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan sumber penelitian, sehingga kita bisa memperoleh data yang lebih akurat, lebih tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna seperti perilaku yang tampak kita sudah mengetahui kegiatan-kegiatan itu sehari-hari, karena kita juga ikut berpartisipasi di sana gitu kira-kira. Kemudian observasi non partisipan, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya non partisipan ini kita tidak terjun langsung dan tidak juga mengikuti aktivitas-aktivitas sumber data kita secara langsung, tapi melalui pengamatan-pengamatan secara independen gitu, sebagai pengamat independen peneliti itu. Ada yang terstruktur, observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Kemudian yang tidak terstruktur, ya tadi otodidak gitu tuh. Insidensial, observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi. Begitu. Kemudian teknik pengumpulan datanya juga selanjutnya bisa dipakai dengan teknik pengumpulan data dokumen. Artinya catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen itu bisa berbentuk tulisan, ada gambar, ada lukisan, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai untuk pengumpulan data sebuah penelitian. Biasanya pengumpulan data dengan teknik dokumen ini berlaku pada penelitian kualitatif gitu. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengumpulan data dengan teknik kombinasi dan triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data kombinasi berarti kita menggabungkan dari semua sumber data. Kita kumpulkan dari segala sumber data dan kita gabungkan dan kita kumpulkan data-data tersebut begitu. Nah, data-data triangulasi ini biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif begitu, menggunakan triangulasi dalam penelitian kualitatif, dengan tujuan kita juga bisa menguji kredibilitas data, karena kita bisa mengcompare dari data-data teknik-teknik pengumpulan data sebelumnya. Ada interview, kuesioner, observasi, dan dokumen. Kita bisa mengcompare dan bisa menguji kredibilitas dari data-data itu tersendiri begitu, sehingga kita bisa mendapatkan data yang data yang lebih tajam dan data yang lebih ilmiah begitu. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang research and development atau metode penelitian dan pengembangan. Sudah dijelaskan di muka bahwasannya dalam segi tujuan dan kegunaan penelitian secara umum, salah satunya adalah untuk mengembangkan atau menciptakan begitu. Maka yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian research and development. Metode research and development, apa yang dimaksud dengan research development itu? Kira-kira begitu. Nah, research and development adalah cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Gitu. Nah, banyak yang memang yang mengatakan bahwasannya research and development ini juga disebut dengan penelitian desain and development gitu, atau desain dan atau perencanaan dan pengembangan. Tetapi dalam beberapa konteks tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya memang dalam kegiatan penelitian ini, research and development, disimpulkan menjadi secara sederhananya disebut dengan penelitian, perancangan, produksi, dan pengujian. Artinya di dalam research and development ini terfokus pada sebuah penelitian, perancangan, pemproduksian, dan sebuah pengujian. Nah, setelah diproduksi pasti ada sebuah pengujian untuk sebuah mendapatkan produk-produk yang dikatakan valid begitu. Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan research and development itu? Pasti kan tentunya ada langkah-langkahnya begitu, ada langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Nah, yang pertama adalah potensi masalah. Yang pertama harus adanya sebuah potensi masalah, karena
ada potensi dan masalah gitu ya. Karena penelitian tidak bisa dilakukan tanpa adanya sebuah potensi dan tidak adanya sebuah masalah. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Setelah masalah atau potensi yang ada, dikumpulkanlah informasi tersebut dengan menggunakan teknik pengumpulan data tadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang harus disesuaikan dengan penelitian tersebut. Kemudian ada desain produk. Kita berangkat dari sebuah potensi masalah, kemudian data-datanya sudah ada, informasinya sudah ada. Kita harus informasi itu banyak ya, informasinya mengenai apapun itu, teori-teori dan sebagainya. Kemudian kita desain produk kita begitu. Mendesain produk kita, direncanakan produk kita seperti apa yang sesuai dengan potensi atau sesuai dengan masalah-masalah tersebut untuk menjawab sebuah masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian ada validasi desain. Kita memvalidasi desain kita agar sesuai. Kemudian perbaikan desain. Ada perbaikan desain, dilakukan sebuah perbaikan desain untuk mendapatkan sebuah desain produk yang mantap lah, yang baik begitu. Kemudian setelah kita perbaikan desain, kita melakukan sebuah uji coba pada produk tersebut. Kita uji coba kelayakan, uji coba kegunaan dan sebagainya, apakah memang sudah layak atau tidak tentang produk ini. Kemudian ada revisi produk. Kita melakukan revisi pada produk sehingga kita tahu kekurangan dan kelemahan dari produk itu sendiri begitu. Kemudian diuji coba lagi pemakaiannya, diuji coba setelah direvisi mungkin oleh ahli-ahli, kita datangkan ahli-ahli, dicocokkan lagi dengan teori apakah memang ada kekurangannya, kelemahannya, maka diuji coba lagi pemakaiannya, dan selanjutnya adalah direvisi lagi, direvisi produknya sebagai perbaikan sehingga nanti mendapatkan sebuah produk-produk yang sangat luar biasa baiknya gitu, yang sangat yang tepat, produk-produk yang yang layak tentunya begitu. Nah, kemudian setelah uji kelayakan, kemudian sudah diuji coba pemakaian, maka ketika dinyatakan layak, maka dilakukan adalah sebuah pembuatan produk massal, secara massal sudah diproduksi begitu. Produk yang diproduksi secara massal, kemudian perlu ada sebuah laporan-laporan secara ilmiah tentang penelitian-penelitian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas disingkat dengan PTK dan juga dikenal dengan Classroom Action Research yang disingkat dengan CHAR. Penelitian tindakan kelas atau PTK itu pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikolog Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan dari Lewin ini adalah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli seperti Stephen Camps, Robin Taggart, John Elliot, David Ebert, dan sebagainya. Tokoh peneliti tindakan kelas yang juga aktor sosial adalah Stephen McCurry. Kemudian penelitian tindakan kelas ini di Indonesia baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya sampai dewasa ini keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika berkaitan dengan bobot keilmiahannya. Pada tahun 1980, penelitian pendidikan kelas di Indonesia ditandai dengan adanya proyek pengembangan pendidikan guru atau P3 atau P3G begitu. Dalam penelitian tindakan kelas ini, penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah penelitian kan secara ilmiah tentang tindakan-tindakan yang berada di dalam kelas. Artinya definisi kelas ini bukan hanya stuck pada sebuah ruangan, akan tetapi dimanapun itu dan kapanpun itu ketika ada sebuah interaksi antara guru dan murid itu sudah dinyatakan sebagai kelas. Maka perlu ada tindakan-tindakan dan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan tentunya tujuan dari sebuah pembelajaran itu dapat dicapai. Begitu. Menurut Richard Winter, ada 6 karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama adalah kritik reflektif, kemudian kritik dialektis, kritik kolaboratif, kemudian ada resiko, kemudian ada susunan jamak dan internalisasi teori dan praktik.
Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ada 4 langkah yang bisa ditempuh dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga pengamatan, serta yang keempat adalah refleksi. Perencanaan di sini artinya penelitian tindakan kelas itu memerlukan sebuah perencanaan, di mana di dalam sebuah perencanaan itu tidak jauh dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri kita, dalam diri sebuah peneliti begitu. Nah, tidak jauh dari 5W+1H tentang apa, tentang kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Maka itu perlu direncanakan. Nah, kemudian setelah kita merencanakan, tentunya pasti akan langsung melaksanakan penelitian tindakan kelas tersebut dieksekusi. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan penelitian tindakan kelas itu, maka ada pengamatan yang dilakukan begitu. Pengamatan yang dilakukan ada pengamatan tentang belajar peserta didik dan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, dilakukan dengan kegiatan pembelajaran begitu. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, tentunya kita akan merefleksikan, mencoba untuk melihat kelemahan dan kekurangan, kemudian kelebihannya seperti apa. Kita refleksikan, kita pikirkan di sana, sehingga kita nanti akan merancang sebuah perbaikan-perbaikan ke depan, merancang perbaikan-perbaikan langkah-langkah tindakan kelas itu di siklus-siklus selanjutnya. Terus sebuah siklus itu terus berjalan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Setelah kita merencanakan, kita melaksanakan, kemudian kita melakukan pengamatan, dan kita refleksikan lagi, terus direfleksikan apa kekurangannya, apa yang masih lemah, apa yang masih kurang di dalam tindakan di dalam kelas itu. Maka kita akan buat siklus selanjutnya, kita merencanakan lagi, kita perbaiki, dan lain sebagainya, terus menerus seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Pembahasan selanjutnya itu mengenai abstrak. Teman-teman tahu apa itu abstrak? Abstrak sering dipakai dalam penulisan skripsi di beberapa perguruan tinggi begitu ya. Bukan di beberapa perguruan tinggi, tapi memang di perguruan tinggi menggunakan abstrak di dalam penulisan skripsinya. Lalu apa memang yang dibahas atau apa yang dimaksud dengan abstrak itu sendiri begitu. Nah, abstrak itu adalah suatu bagian daripada serangkaian bentuk penjelasan ringkas tentang isi dari suatu karya tulis atau artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan secara singkat tentang isi dari karya tulis tersebut. Jadi abstrak itu adalah sebagai ringkasan tentang isi dari karya tulis itu, sehingga segala isi pada inti penelitian itu, karya tulis itu bisa digambarkan dalam abstrak. Jadi ketika memang pembaca membaca abstrak, berarti dia sudah mengetahui inti dari penelitian itu apa, maksud dari penelitian ini apa, isinya apa gitu. Jadi uraian ringkas tentang isi dari karya tulis tersebut. Nah, lalu apa saja yang memang harus ada dalam abstrak gitu. Nah, dalam sebuah abstrak yang baik pasti memiliki anatomi. Nah, di dalam abstrak itu pasti ada pembukaan, kemudian ada masalah dan tujuan, kemudian ada materi dan metode yang dimasukkan, dan tentunya ada hasil dan kesimpulan. Jadi isi-isinya semuanya dimasukkan dalam abstrak sehingga dapat teringkas begitu, tapi substansinya isinya dapat dari karya tulis itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Karena kita sering mendengar tentang populasi dan sampel di dalam sebuah penelitian, gitu, terus di penelitian kuantitatif. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur
yang merupakan unit yang diteliti itu adalah sebuah populasi, artinya masih dalam bentuk menyeluruh subjeknya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bagian daripada jumlah karakteristik populasi tersebut. Nah, dalam menentukan sampel pasti dong ada caranya. Ada caranya untuk menentukan sebuah sampel. Nah, teknik sampling disebutnya dengan teknik sampling. Apa yang dimaksud teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian itu ada probability sampling, dan non-probability sampling. Artinya kalau probability sampling itu teknik pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan memberikan hak yang sama menyeluruh terhadap sampel-sampel terhadap populasi-populasi terhadap elemen-elemen tersebut. Sedangkan di dalam non probability sampling itu tidak diberikan hak yang sama begitu. Kira-kira seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan kepada semuanya. Dan mohon maaf jika memang dalam penjelasannya masih jauh dari kata layak, dan semoga dalam penjelasan yang sederhana ini bisa ditarik sebuah pemahaman dan kesimpulan yang akan berimbas baik kepada semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kekhilafan yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit, mohon undur diri. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.